Bahwa kita menggunakan itu dan jas hujan emosi ini adalah jas hujan yang akan melindungi Anda dari berbagai situasi kondisi yang bikin emosian. Semangat Yes. pagi, Coach. Yes, semangat Persiapan pagi. mental apa yang harus dilakukan sebelum terjadi road race, terutama pada jam kerja kantor? Ini juga mungkin Ya. menjawab pertanyaan atau juga pertanyaan bagaimana nih supaya kita bisa mengendalikan emosi di jalan. Silakan, Oke, Pak Antoni. ini menarik tentang persiapan. Thank you Mas Pram, brother kita di Business Laundry yang keren. Thank you. Jadi saya punya satu tips. Kalau kita belajar di kecerdasan emosional, Mas William ya, ada satu tips penting sederhana tapi membantu. Tips itu namanya jas hujan emosi. Apa itu jas hujan emosi? Biasa dong kita tahu jas hujan untuk mengantisipasi kalau sampai terjadi hujan kita nggak basah. Nah, kita juga bisa melakukan yang namanya jas hujan emosi. Jas hujan emosi prinsipnya sederhana. Jadi pada saat sebelum Anda keluar rumah, masuk ke dalam kendaraan, naik motor, mobil gitu, sebelum masuk kendaraan. Jadi Anda berpikir bahwa aku hari ini menggunakan jas hujan emosi, bayangkan gitu. Itu imajinasikan ya. Bahwa kita menggunakan itu dan jas hujan emosi ini adalah jas hujan yang akan melindungi Anda dari berbagai situasi kondisi yang bikin emosian. Ya. Sehingga pada saat ketika kamu akan merasa bahwa kamu akan ketemu sama orang-orang yang gak waras, situasi yang tidak menyenangkan sepanjang satu hari itu. Jadi kalau kita bicara tentang sepanjang hari, berarti bukan cuma berada di jalan, tapi juga pada saat ketika kita sampai di kantor pun kita udah mengantisipasi kejadian itu gitu. Nah, jas hujan ini akan menolong. Ya, ini salah satu tips yang sering banget diajari di kelas-kelas kecerdasan emosi. Jadi ini kayak seperti itu menolong banget. Baik di jalan maupun sampai di kantor, kita udah mengantisipasi bahwa hari ini akan menggunakan seperti itu. Jadi ketika mendapatkan hal yang negatif, aku udah kebal gitu. Ya, jadi itu juga menolong. Nah, salah satu prinsip yang bagus yang bisa kita antisipasi juga ya Mas Pram adalah saya selalu mengajak teman-teman, rekan-rekan para profesional untuk fokus pada tujuan. Tujuanmu adalah sampai di kantor, bukan berantem sama supir mikrolet, bukan berantem sama supir angkot gitu. Nah, yang sering kali terjadi adalah pada saat ketika kita dalam situasi emosional, kita lupa bahwa tujuan kita yang sesungguhnya itu apa. Makanya di dalam prinsip kecerdasan emosi bagaimana how handle, sebenarnya bukan cuma di jalan, tapi menghandle berbagai situasi-situasi yang tidak menyenangkan. Salah satu prinsip penting dari beberapa langkah, salah satu langkah penting adalah ngerti lagi, ingatkan kembali, reminder diri kita, apa sih sebenarnya tujuan yang aku mau capai. Tujuan sampai di kantor dengan selamat. No point lu buru-buru sampai di kantor tapi kemudian tiba-tiba harus berantem dan gara-gara berantem itu lu makin telat lagi gitu. Ya. Ya, karena saya pernah ngalami kejadian gitu. Which is long time ago dan saya menyesal gitu. Buru-buru waktu itu masih lampu kuning gitu. Kemudian saya ngebut dan waktu itu nabrak waktu itu kejadian. Sejak itu kemudian saya belajar lampu kuning itu bukan ngebut, lampu kuning itu stop. Melambat atau berhenti. Yes, betul. Tapi di Indonesia kan lampu kuning, berarti makin cepat. Nah, itu loh contoh. Akhirnya mau cepat malah jadi lambat gara-gara kemudian nabrak orang. Kan nggak lucu, ya. Jadi kadang-kadang hal seperti itu butuh kewarasan buat kita untuk mengantisipasi ini. Ini jawaban saya untuk Mas Pram. Ya. Ya, apakah kita juga ketika lagi emosi itu perlu menunda, tahan dulu nih beberapa detik ya. Ini kan pasti kan ada Yes. tipsnya nih ya, Iya, Coach betul. ya, bagaimana cara praktis agar kita bisa mengendalikan emosi. Silakan, Jadi, Coach. yes, oke, kalau kita bicara tentang tips, yuk mari kita ngobrol-ngobrol tentang tips penting bagaimana caranya kita bisa mulai mengendalikan emosi kita di jalan nih ya. Ini penting nih buat teman-teman. Jadi ini menjadi semacam obat kita kalau tidak udah berada di jalan. Ini loh hal-hal yang perlu kita kendalikan. Jadi benar, satu adalah belajar untuk menunda. Kalau di pelajaran EQ yang paling sering kali diajarkan adalah yang namanya jeda 6 second. Jeda 6 detik. Kenapa? Karena 6 detik itu adalah 6 detik adalah waktu yang dibutuhkan oleh korteks bagian otak sadar kita untuk mengambil alih. Karena kalau sampai kurang dari 6 detik biasanya refleks yang terjadi.
Yang keluar adalah yaitu kata-kata kebun binatang dan sebagainya, makian dan sebagainya keluar. Jadi 6 detik itu nolong. Jadi paling nggak ketika nabrak nih ya, nyaris nyerempet supir angkot, jeda 6 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6 waktu kita buka mata kembali. Nah, angkotnya paling nggak angkotnya udah pergi ya. jadi mau maki pun nggak sempat karena angkotnya udah nggak ada. Paling nggak gitulah gitu. Ya, jadi itu menolong kita untuk lebih waras, sebenarnya intinya sih di situ. Nah, yang kedua yang menolong kita juga buat kita adalah satu prinsip sederhana, yaitu apa? Mengganti pikiran negatif dengan pikiran logis. Ya, hati-hati loh ya. Pagi hari ini yang saya bilang adalah bukan mengganti dengan yang positif. Karena kadang-kadang positif, udahlah, pokoknya gimana caranya berpikir. Bukan, ya. Kadang-kadang susah untuk berpikir positif dalam situasi ketika emosi. Tapi berpikir logis, ya. Jadi ketika kita marah, kesel misalnya katakanlah ketika bicara dengan supir angkot, logisnya apa? Kenapa dia sampai terburu-buru seperti itu, ngetem sembarangan? Logisnya adalah dia lagi kejar setoran kok gitu. Penumpangnya memang di tepi jalan seperti itu. Ketika dia berhenti sembarangan, ya sama seperti orang cari makan. Apapun dia sedang mengambil opportunity, kesempatan buat dia. Logisnya adalah seperti itu. Jadi ketika kita berpikir logis, itu membuat kita akhirnya lebih paling nggak meredam emosi kita. Ya, logisnya adalah misalnya contoh ketika kita disalip oleh mobil yang lain gitu. Logisnya adalah, atau misalnya ketika kita lihat ada mobil jalannya pelan, kemudian dia lagi handphone dan sebagainya. Logisnya adalah mungkin kita mau teriak marah dengan dia. Tapi kalau berpikir logis, emang dengan cara lu kasih tahu dia atau teriakin dia, dia kemudian akan memperbaiki perilaku dia? Enggak juga. Emang lu siapa? So akhirnya dengan berpikir logis seperti itu percuma gitu. Yang bisa kita lakukan adalah buat kita, ya itu bukan bagian dari tugasmu, lu bukan Polantas, ya sudah, orang seperti itu, yaitu resikonya dia. Better kita tinggalkan, fokus pada situasi yang lain. Nah, itu berpikir logis. Nah, berpikir logis dalam berbagai situasi kadang-kadang akan membuat pikiran kita yang tadinya emosi akan paling nggak lebih turun. Jadi kalau istilah kita nggak semakin tinggi level emosi kita. Karena apa? Kita bisa berpikir logis dalam situasi itu, Mas Wil. Nah, ini beberapa langkah yang sebenarnya bisa membantu. Termasuk juga sebenarnya adalah gini, yang tadi kita obrolkan, saya seringkali menganjurkan juga bagusnya, apalagi kalau Anda tahu termasuk orang yang sumbunya pendek, membawa gini, hal-hal yang kadang-kadang bisa menjaga mood kita. Misalnya contoh, tadi seperti ada Brother Firdaus cerita, saya dengerin Smart FM dan dengerin Smart FM, apalagi obrolan pagi hari ini bicara tentang road rage gitu. Paling enggak itu membuat saya tadinya Pak, hari ini sebenarnya saya udah kesel banget gitu. Pak Antoni lagi ngomong ya, ngobrol pinternya pagi hari ini adalah tentang ya udahlah, saya lebih tenang Pak. Jadi ini yang saya sebut sebagai penjaga mood kita. Nah, penjaga mood kita bisa musik, buat yang seneng dengerin musik gitu loh kan, dari podcast dan sebagainya, dari macam-macam gitu yang bisa Anda dengarkan. Bisa juga kadang-kadang yaitu bahkan ada beberapa misalnya permen atau misalnya parfum wangi-wangi tertentu, benar Mas Will. Itu bisa menolong. Karena ada beberapa jenis wangian tertentu kan seperti kayak aromaterapi kan. Yang bisa memberikan kepada ketenangan buat diri kita. Nah, itu yang saya sebut dengan penjaga mood kita yang kita siapkan untuk mengantisipasi hal seperti itu.